Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo_trade_house hadir di siang ini ya. Di sini tertera hari Kamis 13 Februari 2025 ya. Tuesday 13 Februari pada pukul 13.37 WIB. Dan ini merupakan channel independen ataupun personal channel ya, pribadi, tidak membawa embel-embel perusahaan apapun ya. Itu perlu diingat ya. Jadi saya tidak membawa perusahaan apapun dan tidak apa-apa di perusahaan. Jadi ini hanya bersifat pribadi. Oke, dan kita bisa lihat ini di jalur paling atas atau lajur paling atas, di mana harga emasnya itu tertinggi pada 2922.86 dan itu terjadi pada pukul 12.25 barusan WIB ya. Dan low-nya itu di 2901.49 dan itu tepatnya pukul 7 pagi. Dan sekarang perlu dilihat ini XAK USD. Itu artinya harga silver, di mana high mencapai di 32.38, low-nya itu di 32.165. Dan sekarang di kisaran di 32.31, sedangkan harga emasnya ini di kisaran di 2913. Oke, dan perlu dilihat ini chartnya saya rubah, dan ini bisa lihat ya, kita pantau bahwa kemarin itu harga tertingginya ya, itu pada angka di 2908 ya. Oh ini sorry, ini salah. Ini di H15 baru ketemu ya. Dan ini mencapai di 2909.32, itu terjadi pada pukul 17 GMT ya. Bisa dilihat ini labelnya GMT, berarti pukul 00 WIB ya, semalam. Lalu bergerak turun, dan ini ada di level yang di bawah kemarin di 2864.16, yaitu tepatnya 13.30 GMT, yaitu pukul 20.30, pas setelah munculnya data inflasi Amerika, yaitu data CPI. Oke, dan sebelum kita melanjutkan seperti biasanya di halaman sebelah kanan ya, itu jangan lupa memberi subscribe, like, ataupun komen di kolom komentar ya. Apabila di komentarnya kalian tidak mengerti, dan jelas hari ini saya akan mempertajam itu masalah yang Presiden Amerika canangkan, yaitu 2.0 untuk melengkapi yang kemarin yang saya ucap. Mungkin terburu-buru ataupun kalian tidak mencermati, dan saya akan mereview kembali, mengulangi lagi agar kalian lebih jelas. Oke, dan kita bisa mulai dulu ya. Saya langsung aja ya. Kita screenshot dulu ya. Ini oke. Kita akan foto dulu ya, baru kita lanjutin. Saya mempersingkat waktu karena kalian juga tahu ini sedang namanya hektik-hektiknya atau sedang sibuk-sibuknya ya. Dan kita bisa mulai ini halaman sebelah kanan, di mana saya mengutarakan bahwa
ini high-nya saya mengatakan bisa mencapai di 2933 sampai dengan 2926, itu pada range besar ya, tapi ini tidak tercapai dan ini hanya mendekati dan saya rasa sebentar lagi tercapai. Sedangkan low-nya mencapai di 2873 sampai dengan 78, ini tercapai ya. Oke. Itu pas data CPI Amerika atau data inflasi. Lalu ini adalah range yang kecil atau normal, di mana saya menyebut angka tingginya itu hanya ada di 2913 dan 2918, itu tidak tercapai ya. Tapi hari ini ya tercapai. Ujung-ujungnya ya nggak bisa apa-apa, nggak bisa profit, nggak bisa apa. Dan ini juga kemarin saya ada menyebut angkanya akan turun pada data CPI, tapi dicermati hati-hati di level di 2882 ini. Dan di sini saya menyebut itu low-nya itu mencapai di 2885 sampai dengan 2878, dan di mana data mau keluar itu sudah di angka di 2884 ya. Kalau tidak salah ya, nanti saya pribadi juga ada record ya. Tapi kalau di sini Anda membeli ya, buy itu pasti profit ya. Dan apa kegiatan saya? Nah, ini perlu digarisbawahi, itu pada kemarin pukul 18.01 ya. Ini jamnya di atas. Di sini sudah dikasih kode signal ya bahwa angka akan turun menjelang CPI. Jadi jam 6 itu ya, jam 18 saya sudah melihat ini gambar ini ya akan turun pada saat CPI. Lalu apa yang saya kerjakan? Dan ini yang saya kerjakan. Pertama-tama saya sudah melihat, saya memasukkan ini dulu, saya anggap saya locking ya. Saya sedikit, tapi buy-nya banyak. Hampir 4.000 kalau dilihat-lihat begini. Ya, sudah lihat ini bahwa equity 8.000, balance-nya 8.000 menjadi 4.000. Oke. Apa yang terjadi? Nah, ini pada saat 17.54 saya sudah ambil aksi, di mana yang buy punya saya cut semua, saya selesaikan semua, sisa posisi selling. Dan mohon maaf, ini saya punya sell tidak tercetak dan saya lupa merekamnya ya. Dan itu nanti saya ada rekam di neracanya, itu jelas kelihatan. Dan ini jelang-jelang data-data CPI. Begitu data keluar langsung turun. Nah, di saat kalau kalian berani masuk untuk beli, saya rasa profit, dan saya rasa pun nggak ada yang berani. Saya pun secara pribadi pun nggak ada yang berani. Karena data yang dikeluarkan itu luar biasa. Ya. Ditambahkan lagi bahwa Jerome Powell akan berpidato, dan ini saya ada masukin sell itu. Begitu data keluar bisa dilihat jamnya 29 langsung 30, saya langsung action. Saya langsung action itu. Tunggu sebentar, aksi langsung. Dan ini rekaman pada saat saya bertransaksi. Ya. Oke, saya reply ulang dengan pelan-pelan ya. Ya. Oke, masih 29. Nah, ini pas 30 turun langsung. Dimana uang saya sudah ludes, mau 4.000, saya berhasil memulihkan kembali. Oke, jelas ya?
Dan ini yang dimana yang 1,5 ini dia punya reviewnya. Bisa dilihat ini jamnya sebelah kiri ya. Saya masuk order tanggal 11 pukul 2 tambah 7 9:41:07, dan saya keluarnya kemarin itu pukul 17:54:59. Dan itu tidak bisa dibohongin ya. Nah, ini yang saya bilang saya tidak merekamnya, di mana di sini baris paling bawah ditulis ya tahun 2025 02, berarti Februari 12 itu tanggalnya pukul 10.54:49, yaitu pukul 17.54:49 detik pada saat WIB, dan saya keluar pada 2025 02 Februari tanggal 12 jamnya 13.30:13 detik ya. Jadi 13 tambah 7 berarti setelah data keluar 20.30 lewat 13 detik. Dan di sini ada charge-nya $16.5 ya. Dan bisa lihat itu nanti saldonya di atas. Saya tidak, ini nggak bisa dirubah karena ini udah by system. Oke. Dan apa setelah Jerome Powell berpidato? Perhatikan ini jamnya ini. Jam 22.07. Saya memasukkan buy satu kali ya. Karena saya lihat ini harga sudah discounted. Sudah berjalan istilahnya. Sudah turun, apapun pidatonya, toh harga sudah turun. Nah, makanya saya memberanikan diri. Lalu pada pukul 11 lagi, harganya tidak turun, saya malah beli lagi. Itu diperhatikan jamnya. Oke, jelas ya. Jadi harusnya kita take profit. Angka kita beli di 2890 dan sekarang runningnya di 2895. Harusnya kita take profit. Saya malah membeli lagi. Itu namanya saya memakai sistem buy on high. Lalu jam 1 saya masuk lagi. Perhatikan jamnya. Ketiga kali. Sebesar 0,15. 2903, di mana high sudah terbentuk di 2909 sekian ya, agak turun seperti profit taking jam 1, makanya saya masuk. Jelas ya, buy on high. Kemudian ini pukul 02:10 saya membeli lagi. Padahal ini sudah salah, sudah rugi, saya malah beli lagi. Ya, ada rugi sekitar $6 per troy ounce ya. Troy ounce. Saya malah membeli lagi. Ya, pukul 2:10 dini hari. Dan ini baru saya rekam pada pukul 06.08. 06.08 itu masih segitu. Apa itu beritanya? Nah, ini beritanya ya bolak-balik ya, itu juga yang pernah saya utarakan. Dimana ini tadi pagi ya, pukul 3 tanggal 13 ya, itu emas itu harganya stabil di level support ya. Dan saya rasa ini level supportnya di 2900. Ini isi beritanya ya. Ya. Di mana data inflasi loncat menjadi 0,5 dan saya sudah mengatakan kemarin dari 0,3 menjadi 0,5. Makanya harga emas itu turun dan US dollar naik, dan ini harga para trader sudah antisipasi, makanya berani untuk membeli.
untuk mengcover, dan suku bunga Amerika tidak akan turun dengan cepat. Masih tunggu ya, istilahnya masih nanti di bulan April di kuartal pertama kalau dilihat data ini. Dan itu harga emas mencapai rekor di 2942 pada hari Selasa. Lalu yang ketiga, itu trennya itu kelihatannya bullish ya, positif ya untuk gold. Itu yang mengatakan keprihatinan dari traders ya. Dan ini isi beritanya tidak ada apa-apanya semua. Istilahnya ya, dalam katanya ini tidak ada perubahan, masih stuck di sana aja beritanya, nggak ada yang terbaru. Dan bisa kalian baca, tidak ada yang terbaru, semua masih ulang lagi, tetap masalah bunga dan tarif. Dan indikasinya masih tetap ke arah 3000 near term, sebentar lagi ya. Kalau ini dalam tempo singkat bisa turun ratusan dolar, mungkin mencapai angka 3000 baru agak melemah ratusan dolar. Itu katanya analisnya. Dan ini saya mau ulangin data yang kemarin. Ini data tadi pagi ya, dimana high-nya itu semalam ya. Dan ini data yang akan keluar nanti malam, yaitu data semalam ini. Itu kemarin datanya 0,4, dia keluarnya 0,5, itu makanya suku bunganya tidak akan turun ya, masih akan tinggi. Lalu ini dia punya core 0,2 dan keluarnya itu 0,4, masih tinggi juga. Dan kita coba perbandingkannya dengan secara per tahun. Per tahun punya CPI itu 2,9, masih jauh dari targetnya 2,0. Dan ini yang keluarkan itu 3,0. Sedangkan core-nya 3,2 kemarin, targetnya 2,0. CPI ini core-nya 3,3, masih tinggi sekali. Jadi kemungkinan untuk penurunan suku bunga ini kalau dilihat dari data inflasi agak sulit sepertinya ini. Dan ini ada data yang akan dikeluarkan oleh pemerintah setempat, yaitu data PPI, hanya satu. Kemarin diperkirakan yang data yang keluar 0,2, diperkirakan 0,2 sama ya, sedangkan core-nya 0,0, sekarang 0,2, jadi ada kenaikan ya, plus. Secara tahunan kemarin datanya 3,3 dan perkiraan itu 3,4 plus juga, berarti susah turun juga. Nah, apalagi secara tahunan 3,5 dan ini sekarang perkiraan 3,7 plus semua. Dan diketahui untuk secara bulanan mereka ditargetkan pemerintah 0,2 secara bulanan dan 2% itu secara tahunan. Jadi masih sulit ya kalau dilihat dari data PPI ini juga. Dan ini yang perlu dikhawatirkan ini bahwa Presiden Amerika Donald Trump telah menelepon kedua belah pihak, baik Rusia Putin maupun Zelensky di Ukraina, untuk berdamai ya. Dan ini data saya dapat itu tadi pagi ya. Dan ini isi beritanya ya, pukul 10.14 ya. Dan saya rasa ini yang jadi topik selanjutnya. Jadi Trump sudah akan menemui Putin secepatnya, sepertinya akan bertemuan di Saudi Arabia. Itu menurut sumber.
ya. Oke. Dan ini data profit saya yang saya barusan take, yang kemarin saya ada buy 4 lapis ya, 4 kali ya. Buy semua 4 kali. Saya take semua di 2922 dan rencananya sebentar lagi saya mau withdraw ya, bener 4 kali. Saya ulangin sekali lagi ya. Saya take profitnya pada saat 12.30 itu jamnya paling atas, bisa dilihat ya. Ya. Saya sudah bisa withdraw 3.500. Dan ini para traders masih concern, prihatin masalah ini, emas ini. Dan ini data baru dikeluarkan 12.59 barusan ini ya. 1 jam yang lalu ya, jam 1 ini. Isinya ini tidak jauh beda. Ya. Bentar saya ulangin ini. Jadi masih hanya 2942 ditargetkan. Terus Trump akan menandatangani masalah tarif. Lalu CPI kemarin itu naiknya cepat sekali dalam kuartal setengah tahun ini. Dan kita akan menunggu data PPI jam 13.30 nanti malam. Dan isinya ini juga sama juga, tidak ada beda. Lalu ini adalah signal ya. Dan perlu diperhatikan pelan-pelan. Di sini ada data angka merah, yaitu diprediksinya harga bisa turun, yang tadi yang saya bilang ya, itu pada pukul 17.57 dan saya pukul 6 sore saya sudah lihat itu karena ada kejutan yang saya tadi utarakan sampai jam 19.30. Kemudian pukul 21.32 baru mereverse itu signalnya dan saya masuk itunya pertama kali untuk membeli pada saat Jerome Powell berpidato, yaitu tepatnya pukul 22 lewat sekian menit dan ini mulai naiknya di 21.32. Jadi saya agak telat sedikit ya, tapi saya bermain aman ya. Dan ini perlu dilihat itu sampai data ini muncul pada saat jam 12.54 WIB yang paling atas ya. Dan ini data yang muncul, saya sudah buka 12.54 ya, angkanya bisa naik ke 2929, 2940, 2952, dan untuk di bawahnya di 2901, 2887, 2877. Posisinya lebih condong orang membeli 55%, sedangkan jualnya 45%. Dan ada ini satu lagi ya, dimana saya ada menyebut itu kemarin 2.0. Data yang dimaksud saya rasa lebih condong 2.0 itu begini. Jadi intinya kalau dari pagi ya kita anggap datanya di sini. Ya. Kalau dia bisa naik, kita anggap $10. Lalu dia akan kembali lagi minus 10. Baru tutup di sini. Jadi contohnya kalian ini 2900, dia naik menjadi 2910, lalu turun lagi di 2890. Begitu kira-kira. Itu satu. Langkah yang kedua itu seperti yang saya targetkan kemarin di 2913 ya, itu tercapainya tadi pagi.
atau hari ini. Padahal saya menargetkan itu range yang besar itu di 2913 ya, kemarin baru muncul tadi pagi, sedangkan semalam hanya di 2909. Jadi dibikin 2 kali. Makanya dinamakan 2.0 atau 2.0. Jadi langkah-langkah seperti ini itu sudah diterapkan kemarin itu pada edisi pada tahun 1980-an. Jadi hati-hati. Jadi agenda lama itu dibongkar kembali, dibalikin lagi ke era sekarang. Mengerti? Jadi barang-barang yang usang itu diperbaiki. Nah, diperbaikinya itu contohnya lagi, saya kasih contoh begini. Pada tahun 1982-an itu harga emas itu di 600 per troy ounce. Itu harga bisa bergerak dari 600 ke 630 itu ya. Itu sampai pukul kurang lebih 14 sampai 15. Itu lalu terjun bebas ke angka 570. Jadi selisihnya 60 poin. Selisih 60 poin, anggap 30 poin. 30 poin itu sudah 5%. Naik 5%, turun 5%, 10% ya. Jadi antara tinggi dan rendah itu 10%. Jadi kalau dihitung-hitungan sekarang di angka level 2900, level 10% itu udah $300. Jadi high bisa di 3150 dan low-nya ada di 2750. 2850. Naik 150, turun dari atas turun ke bawah $300 per troy ounce. Jadi itu sangat menggila itu, menggila istilahnya. Ya, saya ulangin ya. Jadi polanya begini, 600 dulu ya, itu mencapai 630. Ini sebagai contoh. Lalu turun lagi menjadi 570 malam ya. Lalu di penutupan kita anggap di 590. Ini tercapai, ini kan pagi 07 ya. Dan ini antara pukul 14.15. Dan ini tercapai low-nya itu pukul mungkin 21-22 sampai dengan 24. Begitu arahnya. Itu dulu. Jadi kisaran kurang lebih itu 10% per hari. Kalau kondisi sekarang itu menggilakan itu. 10% per hari. You buying ini coba. $300 per troy ounce. Per troy ounce. Jadi bukannya 300 pips. $300 per troy ounce. Jadi paham ya. Itu jalan yang satu lagi saya ulangi lagi. Jadi apabila secara matematis Anda menghitung bisa mencapai seperti kemarin saya punya hitungan di 2913. Dia malamnya kemarin baru mencapai 2909. Tutupnya di 2900-an. Itu mencapai itu 2913 itu tadi pagi. Jadi nggak dibikin sekali jalan, 2 kali. 2 kali. Ya, paham ya? Dan sekarang juga saya tidak akan mengulur waktu lagi. Saya coba memprediksi untuk hari ini ya. Kita anggap high yang tinggi dulu, yang masuk logika, yang di luar nalar dulu ya. Angkanya itu mencapai di 2948 ya. Itu sampai dengan 52. Itu kalau untuk tinggi. Sedangkan untuk low-nya itu saya bisa mengatakan di 2894 ya, sampai dengan 2888.
Itu range yang besar sekali, yang di luar nalar, karena saya menjaga-jaga dia punya pergerakannya. Dan perlu diingat, besok juga adalah hari Jumat ya, keramat juga. Makanya saya hitungan ini agak besar, itu mencegah, karena besok juga pasti ada namanya profit taking. Makanya saya menggambarkan yang besar. Sedangkan untuk yang harga yang wajar ataupun normal ya, saya bisa menganalisa di kurang lebih di angka 2938 sampai dengan 44. Sedangkan untuk low-nya ada di 2907. Berarti sekarang sudah tercapai, mungkin tektokannya akan kembali lagi reverse setelah atau sebelum data itu mencapai di 2893. Itu range yang normal, dan ini saya bisa mengatakan itu akan mencapai angka tinggi tersebut apabila nanti pukul 15 ya, itu harganya ada di 2930 ya. Karena kenapa? Dan ini bukan rahasia umum lagi, itu di Eropa, pasar Eropa itu belum ada namanya angkanya di 2920. Dan hari ini mungkin terjadi. Makanya saya mematok angka di pukul 15 itu di 2930, dan mereka akan panik. Dan panik itu kemungkinan terjadi di 2938 sampai dengan 44. Nah, di sana kalau kalian berani-berani untuk short, dengan catatan 2 kali short. Sekali short, lalu sekali lagi tunggu malam. Itu kuncinya. Dan sebelum mengakhiri perjumpaan hari ini, berilah subscribe, like, maupun komen di kolom komentar apabila kalian belum mengerti. Selamat siang para traders, selamat menjalankan aktivitas kalian semua maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi bermanfaat bagi kalian. Sekian dahulu, salam cuan, always profit, dan channel Forex Indo Trade House akan kembali esok hari, yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025. Oke guys, kita akan ketemu esok hari pada jam yang sama. Terima kasih.